Bab 777, Zara mendekati Park Sang-chol. Seoul, Korea Selatan. Bawahan Park Sang-chol tiba-tiba berlari ke kantornya dengan panik dan berkata dengan cemas, "Tuan, saya baru saja melihat Zara di stasiun TV KBS." Bawahan Park Sang-chol sedang menonton televisi sebelumnya ketika dia menyadari bahwa orang yang diwawancarai sebenarnya adalah Zara. Jordan sengaja mengatur ini. Dia harus memberitahu orang-orang Park Sang-chol bahwa Zara telah datang ke Korea Selatan. Hanya dengan begitu mereka akan mengirim orang untuk menangkapnya. Mereka harus melakukan hal-hal dengan cara ini. Jika Zara mengambil inisiatif untuk mendekati Park Sang-chol, dia pasti akan waspada dan merasa bahwa dia tidak baik. Park Sang-chol bingung. Zara, kerabat Jordan yang berpenampilan biasa itu yang berada di Orlando. Bawahan Park Sang-chol menegaskan. "Ya Tuan, wanita itu." Park Sang-chol tiba-tiba mengertakkan gigi dan mengepalkan tangan kanannya. Kutukan ini gagal total dan merusak segalanya. Dia membuatku hampir jatuh ke tangan Jordan. Ikuti dia selama 2 hari dan lihat apa yang dia lakukan di Korea Selatan. Jika tidak ada bahaya, tangkap dia. Ya, 3 hari kemudian, selama audisi menyanyi internal di sebuah agensi hiburan. "Halo, saya Zara Blind dari AS. Saya ingin menjadi trainee perusahaan Anda." Zara mengenakan rok pendek yang lucu dan memperkenalkan dirinya dengan sopan. Saat ini, kekuatan tempurnya sudah mencengangkan. Dia sangat kuat dan bisa digambarkan sebagai menakutkan. Namun, dia masih terlihat seperti gadis kecil yang lemah dan lembut. Tiba-tiba, seseorang mendobrak pintu hingga terbuka dan masuk. "Hahaha, Zara, kamu benar-benar berani. Anda berani datang ke negara kami untuk menjadi trainee artis. Anda ingin menjadi artis. Mengapa Anda tidak melihat ke cermin? Apakah negara kita menerima sampah?" Itu adalah bawahan Park Sang-chol yang paling banyak berhubungan dengannya di Orlando. Zara mengenali orang ini. Dia ingat suaranya dan ingat bagaimana dia mengancamnya di Orlando. Dia berharap dia bisa membunuhnya segera. Namun, dia tidak bisa melakukan itu. Jika dia membunuhnya sekarang, dia tidak akan bisa mendekati Park Sang-chol. Kediaman Park dijaga ketat. Dia tidak akan pernah bisa masuk jika dia mencoba memaksa masuk. Oleh karena itu, Zara pura-pura takut dan bersembunyi di sudut. Jangan datang. Saya mohon Anda untuk membiarkan saya hidup." Bawahan Park Sang-chol mendengus. "Membiarkanmu hidup. Anda menyebabkan saya dan tuan saya hampir mati di AS. Anda pembawa sial. Ayo, ikut saya untuk melihat guru." Zara menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Tidak. Aku tidak ingin melihatnya. Tolong, jangan biarkan aku bertemu dengannya lagi. Saya takut." Memukul. Bawahan Park Sang-chol menamparkan Zara. "Jika kamu tidak ingin aku memukulmu lagi, bersikaplah seperti dirimu sendiri." Bawahan Park Sang-chol menangkap Zara dan menyeretnya pergi. Namun, dia menyadari bahwa Zara sedikit lebih berat dari mereka. Bawahan Park Sang-chol menilai Zara dan menyadari bahwa kakinya lebih panjang dari sebelumnya. Dia sangat gembira dan menepuk kakinya, memanfaatkannya. "Tidak buruk, Zara. Mengapa saya merasa sosok Anda lebih baik dari sebelumnya?" Zara menanggung penghinaan. Dia tidak bisa menolak sekarang. Dia hanya bisa membiarkan bawahan sialan ini memanfaatkannya. Namun, dia diam-diam bersumpah bahwa dia akan secara pribadi membunuh Start ini nanti. Sepanjang jalan, bawahan Park Sang-chol terus menggoda dan memanfaatkan Zara. Jika Zara tidak melakukan perlawanan, bawahan ini mungkin telah memperkosanya di dalam mobil sebelum membawanya. "Dasar jalang kecil, beraninya kamu menggigitku. Sial, itu menyakitkan. Jika guru memutuskan untuk membunuhmu nanti, aku akan mempermainkanmu sampai mati." Teriak bawahan Park Sang-chol dengan marah sambil menyeret Zara menuju kamar Park Sang-chol. Tepat ketika mereka sampai di pintu, bawahan itu menghentikan Zara. Park Sang-chol berada di bagian terdalam ruangan. "Tidak, saya masih belum cukup dekat." Mengingat jarak antara Zara dan Park Sang-chol, pengawal di ruangan itu, dan fakta bahwa mungkin ada peralatan keamanan lain di ruangan itu, Zara tidak bisa bertindak gegabah. Jordan sudah mengingatkannya bahwa dia hanya punya satu kesempatan untuk menyerang. Kali ini, dia harus membunuh Park Sang-chol. Kalau tidak, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Bahkan seseorang sekuat Jordan gagal membunuh Park Sang-chol terakhir kali dan membiarkannya kabur. "Tuan, saya telah membawa Zara," lapor bawahan Park Sang-chol. Park Sang-chol tidak menanggapi.
Dia tampak sibuk dengan sesuatu yang sangat penting. Setelah beberapa menit, Park Sang-chol bangkit dari kursinya dan berjalan mendekat. Zara, kamu berani sekali datang ke Korea Selatan. Saya sangat penasaran. Mengapa Jordan tidak membunuhmu? Dia tahu bahwa Anda membiusnya. Park Sang-chol merasa bahwa Jordan akan mengeksekusi anak kecil seperti Zara. Setidaknya, jika itu adalah Park Sang-chol, dia akan melakukannya. Zara tampak menyedihkan dan lemah. Dia menangis. Jordan sangat marah. Saya memohon padanya untuk waktu yang lama untuk mengasihani saya karena Hailey dan nenek saya. Baru setelah itu dia melepaskanku. Namun, dia menyuruhku menghilang dari pandangannya, jadi aku datang ke Korea Selatan. Tolong biarkan aku pergi. Cek, cek, cek. Park Sang-chol terus menggelengkan kepalanya. Jordan terlalu berhati lembut. Dia terlalu baik pada wanita. Dia bahkan tidak membunuh Hailey saat dia berselingkuh. Dan sekarang, mereka sepertinya kembali bersama. Sepertinya dia sangat tergila-gila dengan wanita ini. Zara, Anda seharusnya senang memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Camden. Kalau tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk tampil di hadapan saya hidup-hidup hari ini. Zara mengangguk berulang kali. Iya, Jordan sangat menghargai keluarga Hailey. Nenek saya juga menyelamatkan nyawanya sebelumnya, itu sebabnya dia membiarkan saya pergi. Park Sang-chol berkata, karena Jordan berhati lembut, kamu masih memiliki kesempatan untuk dekat dengannya. Saya memerintahkan Anda untuk menyaring timnya dan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Ketika Zara mendengar ini, dia buru-buru menolak. Tidak, Tuan, jangan membuatku melakukan hal seperti itu lagi. Saya mohon padamu. Memukul. Bawahan Park Sang-chol menamparkan Zara. Apakah kamu punya hak untuk menolak? Jika kamu tidak melakukannya, aku akan membunuhmu. Aku akan melakukannya, aku akan melakukannya. Jangan bunuh aku, kumohon. Saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Aku bahkan akan menjadi wanitamu, kata Zara buru-buru. Park Sang-chol dan bawahannya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu wanita rendahan. Beraninya kamu bermimpi menjadi wanita guru. Kamu bahkan tidak layak untukku. Bawahan Park Sang-chol berteriak. Park Sang-chol menilai Zara dan menyadari bahwa dia terlihat lebih menawan dari sebelumnya, terutama dengan kakinya yang panjang. Kaki Zara selalu menjadi fitur terbaiknya. Dan setelah disuntik serum, kakinya menjadi lebih panjang dan seksi. Wanita ini, sebenarnya tidak buruk. Park Sang-chol mengungkapkan senyum jahat. Bab 778, Park Sang-chol dibunuh. Sebenarnya, seseorang setingkat Park Sang-chol sudah terbiasa melihat semua jenis kecantikan sejak dia masih muda. Dia sudah bosan dengan mereka. Akibatnya, dia menemukan Zara perubahan yang menyegarkan. Dia berpenampilan biasa tetapi memiliki faktor X tertentu. Sama seperti bagaimana suami dari banyak selebritas wanita akan berselingkuh, meskipun istri mereka sangat cantik dan menjadi dewi di hati banyak orang. Selain itu, gundik mereka seringkali terlihat biasa saja dan tidak bisa dibandingkan dengan istri mereka. Itu adalah fenomena umum. Park Sang-chol tersenyum nakal. Aku lelah bermain dengan wanita cantik. Mungkin menyenangkan bermain dengan wanita rendahan dan biasa seperti itu. Karena wanita ini sangat ingin menjadi budakku, baiklah. Aku akan memberinya kesempatan ini. Biarkan dia tinggal. Iya, bawahan Park Sang-chol segera menggeledah seluruh tubuh Zara lagi untuk memastikan bahwa dia tidak menyembunyikan senjata apapun. Park Sang-chol sedikit tidak sabar. Baiklah, berhentilah mencari. Dia hanya wanita lemah. Biarpun dia punya senjata, bagaimana dia bisa menyakitiku dengan tubuh halusnya? Kamu meremehkanku. Bawahannya langsung membungkuk dan meminta maaf. Maaf, guru kita semua akan pergi sekarang. Semua bawahan Park Sang-chol meninggalkan ruangan. Park Sang-chol berjalan ke arah Zara dan mengulurkan tangan untuk mengaitkan dagunya. Dia berkata dengan angkuh, wanita rendahan, tunggu apa lagi? Cepat dan berlututlah pada penguasa dunia, keluarga Park terhebat. Zara dan Park Sang-chol berjarak beberapa inci dari satu sama lain. Pada jarak ini, Zara bisa dengan mudah membunuh Park Sang-chol. Titik. Senyum aneh muncul di wajah Zara. Park Sang-chol tiba-tiba mendapat firasat buruk saat melihat senyum ini. Berbicara secara logis, wanita biasa yang lemah seharusnya tidak memiliki senyuman jahat seperti itu. Tetapi pada saat dia menyadari bahaya yang dia hadapi, semuanya sudah terlambat.
Zara tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih leher Park Sang-chol. Ah, kamu, sial. Park Sang-chol ingin melawan, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak sekuat gadis lemah ini. Dia ingin berteriak minta tolong, tapi dia tidak bisa. Zara melihat ekspresi pucat dan sakit Park Sang-chol. Park Sang-chol, Jordan memintaku untuk memberitahumu sesuatu. Dari saat Anda memprovokasi dia, Anda ditakdirkan untuk mati di tangannya hari ini. Saya dikirim oleh Jordan untuk mengambil hidup Anda yang malang. Uh. Park Sang-chol mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi tidak ada gunanya. Zara telah disuntik dengan serum Mirakuru. Dia saat ini adalah wanita terkuat di dunia. Park Sang-chol tidak bisa menolaknya sama sekali. Pada akhirnya, Zara mencekik Park Sang-chol sampai mati. Setelah Park Sang-chol meninggal, Zara mengikuti instruksi Jordan dan menyuntiknya dengan obat untuk mempercepat kematiannya sehingga keluarga Park tidak bisa menyelamatkannya. Mencapai itu, Zara belum pergi karena dia masih ingin membunuh orang lain. Bawahan yang baru saja memanfaatkannya. Sebulan yang lalu, Zara masih menjadi wanita lemah yang akan menangis lama jika melihat anak anjing dan anak kucing mati. Sekarang, tanpa disadari dia telah menjadi Dewi Perang Jordan. Membuka pintu, Zara berkata kepada bawahan yang menjaga di luar, Tuan ingin Anda masuk sebentar. Mendengar bahwa Park Sang-chol memintanya, bawahannya langsung masuk dengan hormat. Setelah masuk, dia menemukan Park Sang-chol sedang duduk di kursinya. Dia tidak menyadari bahwa Park Sang-chol sudah mati. Dia membungkuk dengan hormat dan bertanya, Tuan, Anda mencari saya. Aku yang mencarimu. Zara tiba-tiba berkata dengan dingin dari belakang. Dia meraih bawahan dan melompat turun dari lantai 10. Arg! Bawahan Park Sang-chol jatuh dari gedung dan tewas di tempat. Adapun Zara, tubuhnya sudah ditingkatkan ke batas atas dan dia baik-baik saja. Dia segera pergi. Setengah jam kemudian, Park Sang-jun saat ini sedang bekerja dengan tim peneliti untuk mempelajari krim wajah yang dapat mengubah wajah seseorang. Setelah mengoleskan krim wajah ini, bisa mengubah penampilan penggunanya menjadi orang lain. Tiba-tiba, asisten Park Sang-jun yang paling cakap menangis dan berlutut di depannya. Guru, kabar buruk. Tuan muda Park Sang-chol sudah mati. Park Sang-jun sepertinya benar-benar kehabisan tenaga. Dia baru saja kehilangan seorang putra, dan sekarang, satu lagi telah meninggal. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Seminggu kemudian, di pemakaman keluarga Park untuk Park Sang-chol. Anya, kamu tidak bisa masuk. Guru sudah mengeluarkanmu dari keluarga. Silakan pergi. Park Anya muncul di pemakaman dengan setelan pemakaman hitam. Namun, dia dihentikan di luar. Berpakaian serba hitam dari ujung rambut sampai ujung kaki, Park Anya juga mengenakan cadar di kepalanya. Dia tampak mulia dan melankolis. Biarkan aku masuk. Orang yang meninggal adalah saudara kandungku. Tetapi, biarkan dia masuk. Park Sang-jun yang ada di dalam mendengar suara Park Anya dan angkat bicara. Baru saat itulah Park Anya diizinkan masuk. Dia bersujud 3 kali ke foto Park Sang-chol. Dia kemudian meletakkan tangan kanannya di lengan Park Sang-jun dan menghiburnya. Ayah, turut berduka cita. Dia tahu bahwa meskipun tidak ada air mata di wajah Park Sang-jun, dia sangat sedih saat ini dan sudah menjadi lebih kuyu. Park Sang-jun berkata dengan suara lembut, Anya, ikut aku. Park Sang-jun membawa Park Anya ke sebuah ruangan kecil dan menutup pintunya. Park Anya tahu bahwa ayahnya pasti sedang putus asa saat ini. Ayah, begitu banyak hal yang tidak menguntungkan terjadi akhir-akhir ini. Anda harus bertahan. Keluarga kami mengandalkan Anda untuk mempertahankan pijakan kami di keluarga rahasia. Jika kamu pingsan, keluarga kita akan tamat. Park Anya adalah wanita yang bersemangat. Dia tidak ingin keluarganya tertinggal dari keluarga lain. Park Sang-jun berkata dengan dingin, apakah kamu tahu bagaimana kakakmu meninggal? Park Anya menjawab, saya dengar dia dibunuh oleh seorang wanita Amerika. Park Chan yang tiba-tiba meninggikan suaranya. Ini Yordania, itu B** start Jordan. Dia membunuh Chan Yang dan sekarang Sang-chol. Dia setan. Dia ingin aku tidak memiliki keturunan laki-laki. Sialan, jika aku tidak mencabik-cabiknya, namaku bukan Park Sang-jun. Mendengar kepedihannya, Park Anya terlihat sangat gelisah. Dia sudah lama menyarankan ayahnya untuk tidak melawan Steles. Jika keluarga Park tidak menargetkan mereka sejak awal,
Park Sang-chol dan Park Chan yang tidak akan mati. Park Sang-jun memandang Park Anya. Sekarang kedua saudara laki-lakimu sudah mati, hanya kamu yang tersisa di antara anak-anakku. Anda satu-satunya yang dapat mewarisi bisnis keluarga Park. Park Anya sangat bersemangat. Mimpinya adalah mendapatkan persetujuan dari keluarganya dan bertanggung jawab atas bisnis keluarga. Dia selalu memiliki ambisi ini. Anya, aku tahu kamu selalu ambisius. Jika Anda ingin mengambil alih keluarga Park kami, saya dapat menyerahkan bisnis keluarga kepada Anda. Park Anya berkata dengan semangat, benarkah? Ayah, aku bersumpah, aku akan memimpin keluarga dengan baik dan tidak mempermalukanmu. Park Sang-jun melanjutkan, namun, aku punya satu syarat. Kondisi apa? Tanya Taman Anya. Park Sang-jun berkata, kamu harus membunuh Jordan Stelle secara pribadi. Bab 779, sesuatu terjadi pada putra Jordan. Ekspresi Park Anya berubah drastis. Dia harus secara pribadi membunuh Jordan. Jordan adalah satu dari dua pria yang pernah menggerakkan hati Park Anya. Dan beberapa waktu lalu, mereka bahkan pernah berhubungan seks. Park Anya secara alami tidak mau. Ayah, berhenti berkelahi dengan Jordan, oke. Mengapa Anda harus melawannya sampai mati? Memukul. Park Sang-jun menamparkan wajah Park Anya. Saudara-saudaramu dibunuh oleh Jordan. Bagaimana saya bisa melepaskannya? Park Anya, jika kamu ingin mewarisi bisnis keluarga Park, kamu akan membawa kepala Jordan kepadaku. Jika tidak, saya akan melahirkan anak laki-laki lagi dan menyerahkan bisnis keluarga Park kepadanya. Anya, Jordan menyukaimu. Anda memiliki kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Dengan itu, Park Sang-jun pergi. Park Anya berada dalam dilema besar. Bagaimana dia bisa rela membunuh pria yang dicintainya? Namun, jika dia tidak melakukan itu, semua usahanya sepanjang hidupnya akan sia-sia. Jordan, kenapa harus kamu? Keesokan harinya, Park Sang-jun terbang ke Jepang untuk menemui Miyamoto Chujiro. Keduanya telah mengalami rasa sakit kehilangan putra mereka. Apalagi, Jordan adalah pembunuh mereka semua. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka berada pada gelombang yang sama. Keduanya duduk di atas bantal di depan meja rendah bergaya Jepang. Aroma teh memenuhi udara. Park Sang-jun berkata, Tuan, Miyamoto, Jordan membunuh kedua putra kami. Putramu, Miyamoto Masaki, juga dibunuh oleh Jordan. Kita harus membalas dendam. Miyamoto Chujiro mengepalkan tinjunya. Sejak putra saya meninggal, balas dendam selalu ada di pikiran saya. Namun, Jordan sudah disuntik dengan serum Mirakuru. Tidak mudah membunuhnya. Park Sang-jun berkata, dia membunuh orang-orang terdekat kami dan menyebabkan kami hidup dalam kesakitan setiap hari. Meskipun kita tidak bisa membunuhnya untuk saat ini, kita bisa membiarkan dia mengalami rasa sakit karena kehilangan orang yang dicintainya. Miyamoto Chujiro mengambil cangkir tehnya dan bertanya, maksudmu membunuh keluarganya? Orang tuanya ada di tanganku, tapi Jordan menyelamatkan mereka. Saya tidak tahu di mana kedua istrinya. Adapun saudara-saudaranya, saya khawatir membunuh mereka tidak akan cukup untuk membuat Jordan merasakan kesedihan yang mendalam. Park Sang-jun berkata, Jordan memiliki lebih dari dua istri. Dia baru saja menikah dengan yang lain. Yang di Orlando bernama Hailey. Bukankah wanita itu berselingkuh sebelumnya? Jordan mungkin tidak peduli padanya. Jika kita membunuhnya, Jordan mungkin akan bertepuk tangan dan bersorak, bukan? Miyamoto Chujiro juga tahu tentang Hailey. Park Sang-jun menggelengkan kepalanya. Miyamoto telah meremehkan perasaan Jordan terhadap Hailey. Dari apa yang saya tahu, dia sangat mencintainya. Beberapa hari lalu, geng Weilun mencoba mendekati Hailey. Jordan berada ribuan mil jauhnya dan secara khusus bergegas untuk menghentikannya. Saya telah melihat video pengawasan Jordan dan Hailey di lift. Dalam video tersebut, Jordan berinisiatif memeluk dan mencium Hailey. Dia terlihat sangat mencintainya. Miyamoto Chujiro mengeluarkan suara menghina. Jordan, sampah ini. Dia berpura-pura menjadi pahlawan di depan kami, tapi dia tetap jatuh cinta pada wanita yang berulang kali berselingkuh. Dia benar-benar memaafkannya. Tuan Park, apakah maksud Anda jika kita membunuh Hailey, Jordan akan merasakan sakit yang sama seperti kita? Park Sang-jun mengangguk. Betul sekali. Apalagi, Hailey bukan satu-satunya di Orlando.
Ada juga putra mereka. Bahkan jika dia tidak merasa kasihan pada Hailey, jika kita membunuh putranya, Jordan pasti akan lebih sedih dari kita. Bang! Miyamoto Chujiro memukul meja dan berdiri dengan marah. Betul sekali. Dia membunuh putra kami, jadi kami harus membunuh istri dan anaknya juga. Tuan Park, tunggu apa lagi? Segera buat rencana. Pergi ke Orlando untuk membunuh Hailey. Park Sang-jun berkata, Hailey berada di bawah perlindungan anak buah Jordan. Kita tidak bisa meremehkan mereka. Kita harus berhati-hati. Miyamoto Chujiro mendengus. Jangan khawatir. Keluarga Miyamoto kami baru-baru ini mengembangkan gas beracun. Untuk membunuh Hailey dan putra mereka, saya tidak keberatan membunuh semua orang di seluruh Orlando pada saat yang bersamaan. 2 hari kemudian, di stasiun TV Orlando, seorang reporter bertopeng berdiri di pintu masuk perumahan New City. Dia memegang mikrofon dan menghadap ke kamera. Pagi ini, 10 warga di perumahan Kota Baru di belakang saya ditemukan telah diracuni oleh gas yang tidak diketahui. Mereka dikirim ke rumah sakit tetapi tidak dapat diselamatkan. Saat ini pihak kepolisian dan pihak rumah sakit belum menjelaskan sumber gas tersebut. Mereka mengingatkan semua orang untuk memakai masker saat berada di luar. Hailey ada di kamarnya. Dia sangat gugup sehingga dahinya dipenuhi keringat. Dia terus menelepon Jordan dan meninggalkan pesan suara. Hubi, aku sangat takut. Lebih dari 10 orang tewas di lingkungan kami dalam semalam. Untungnya, saya menutup jendela saat tidur di malam hari. Kalau tidak, sesuatu mungkin terjadi pada saya dan bayinya. Sekarang, saya tidak berani membuka jendela atau bahkan keluar. Beberapa pria yang Anda kirim untuk melindungi saya juga telah diracuni. Apa yang harus kita lakukan, Hubi? Saya sangat takut. Datang dan selamatkan aku dan anak kita. Sebuah kota kecil yang terpencil di AS. Son tiba-tiba menerima telepon dari bawahannya. Berita buruk, Guru. Gas beracun yang tidak diketahui tiba-tiba muncul di perumahan Kota Baru. Banyak orang telah meninggal. Istri dan anak Jordan masih baik-baik saja, tetapi gas beracun di sekitar mereka belum hilang. Apalagi sumber gas beracun itu belum ditemukan. Situasi mereka tidak optimis. Sial, siapa yang melakukan ini? Son merasa dia akan gila ketika mendengar ini. Tidak mudah baginya untuk membuat Jordan menetap di kota ini dan membantunya dengan teknologi transplantasi pikirannya. Dan sekarang, sesuatu telah terjadi pada keluarga Jordan. Jika Jordan tahu, bukankah dia harus kembali lagi? Son segera menemukan Jordan dan menyadari bahwa dia telah mendengar berita tersebut dan bersiap untuk bergegas ke Orlando. Jordan, jangan pergi. Jika Anda pergi, penelitian kami tidak dapat dilanjutkan. Son menghentikan Jordan. Jordan mendorong Son pergi. Sesuatu terjadi pada anakku. Jika sesuatu terjadi padanya, bisakah kamu bertanggung jawab? Son meyakinkannya. Aku sudah tahu tentang ini. Serahkan padaku. Saya pribadi akan pergi ke Orlando untuk membantu Anda mengirim Hailey dan putra Anda ke tempat yang aman. Anda dapat tinggal di sini dan melanjutkan penelitian. Bagaimana tentang itu? Bagaimana mungkin Jordan meninggalkan istri dan anaknya pada iblis seperti Son? Jordan berkata, biarkan kamu pergi ke sana dan membantuku. Membiarkan Anda pergi ke sana untuk menculik mereka sebagai sandera untuk memeras saya lebih lanjut. Tanpa sepatah kata pun, Jordan menyerbu keluar. Son tahu bahwa Jordan tidak akan mempercayainya. Lagi pula, dia sudah menahan Lawrence sebagai sandera. Dewa Jordan, tunggu aku. Aku akan pergi bersamamu. Bab 780, menyelamatkan Hailey dan putra. Untuk membantu Jordan menyelesaikan masalah ini dengan cepat, Son tidak punya pilihan selain pergi ke Orlando bersamanya. Son mengatur agar Jordan naik pesawat pribadinya dan bergegas ke Orlando. Tidak lama setelah pesawat lepas landas, Jordan kembali menerima pesan suara dari Hailey. Hubi, kaca anti peluru kami pecah. Gas masuk ke rumah kami dan bayi kami pingsan. Hicks, aku juga merasa pusing. Hubi, selamatkan kami, selamatkan kami. Jordan segera berteriak, mempercepat, mempercepat. Cepat ke Orlando secepat mungkin. Jordan merasa sangat cemas ketika mendengar anaknya pingsan. Itu adalah darah dan dagingnya. Dia masih sangat muda, tapi dia sudah terinfeksi gas beracun. Bagaimana mungkin tubuh sekecil dan lemah itu bisa menahannya? Hailey, idiot itu. Tidak bisakah dia mengenakan masker gas pada seorang anak di saat seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Jordan terbakar kecemasan.
Butuh setidaknya setengah jam untuk terbang ke Orlando. Pada saat Jordan tiba, anak itu mungkin sudah mati. Son juga mendengar pesan suara itu dan tahu bahwa Hailey dan putranya telah diracuni dan berada dalam bahaya. Jordan, bahkan jika kita bergegas secepat mungkin sudah terlambat. Ini bukan gas beracun biasa. Itu pasti gas yang diam-diam dikembangkan oleh salah satu keluarga besar. Tanpa dokter top dari keluarga rahasia, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Jordan membalas, saya tahu. Saya tidak membutuhkan Anda untuk memberitahu saya semua itu. Dia marah pada Son. Jika dia tidak diseret untuk melakukan penelitian, dia mungkin dapat segera menyelesaikan masalah ini di Orlando. Son berkata, Jordan, kamu tidak perlu terlalu cemas. Anak buahku telah melindungi keluargamu di Orlando. Saya dapat mengirim seseorang untuk melepaskan gas khusus sekarang. Gas ini dapat langsung mengimbangi gas beracun apapun. Gas? Jenis gas khusus apa? Tanya Jordan. Son berpikir sejenak sebelum berkata, apakah kamu pernah ke Swiss? Kamar romantis yang saya rancang khusus untuk Lota. Jordan berkata, kamar itu. Saya pernah ke sana sebelumnya. Gas di dalamnya adalah afrodisiak. Tidak peduli seberapa dinginnya pria atau wanita, mereka akan tetap berhubungan selama di sana. Kamu iblis, kamu mendesain kamar yang tidak tahu malu karena kamu ingin membawa Lota ke sana bersamamu ketika dia berusia 18 tahun. Son mengangkat bahu. Sekarang bukan waktunya untuk memarahiku. Dewa Jordan, saya secara khusus mengembangkan gas di ruangan itu. Gas ini dapat mengimbangi toksisitas apapun. Selama saya memerintahkan seseorang untuk melepaskan gas ini di lingkungan Anda, saya jamin istri dan anak Anda akan baik-baik saja. Apa kamu yakin? Jordan tidak menyangka gas tercela seperti itu memiliki efek seperti itu. Son menjawab, kamu adalah dewa. Anda dapat memprediksi apakah yang saya katakan itu benar. Jordan berkata, tentu saja saya akan melakukannya, saya tidak akan bermain-main dalam hal kehidupan putra saya. Jordan menutup matanya dan menunggu sebuah penglihatan. Segala macam suara R-rated langsung terdengar di telinganya. Seluruh perumahan kota baru tampaknya telah menjadi rumah bordil. Bahkan anjing-anjing di pinggir jalan pun kepanasan. Tentu saja, Jordan juga melihat bahwa putranya aman dan sehat. Oleh karena itu, Jordan berkata kepada Son, panggil anak buahmu. Son tersenyum dan segera menelepon untuk menginstruksikan bawahannya melepaskan gas di perumahan kota baru. Setelah menelepon, Son berdiri dan mendesak pilot, percepat. Nona Hailey juga akan terpengaruh oleh gas tersebut. Jika kita terlambat dan orang jahat mendekatinya, konsekuensinya tidak terbayangkan, tahukah kamu? Jordan tahu bahwa ada penghinaan tersembunyi dalam kata-kata Son. Dia mengolok-olok karakter Hailey. Akibatnya, Jordan agak kesal. Sialan Son ini. Ketika Son melihat Jordan mengerutkan kening padanya, dia buru-buru membawakan secangkir teh. Hahaha, aku hanya bercanda. Jangan marah, Dewa Jordan. Ayo, minum teh. Menghancurkan. Jordan melempar cangkir teh ke tanah. Setengah jam kemudian, pesawat tiba di atas kawasan perumahan New City. Jordan melompat dari pesawat. Kamu sombong sekali setelah menyuntikkan serum Mirakuru. Anda melompat turun dari ketinggian yang begitu tinggi. Cepat dan mendarat. Jika kita melupakan Dewa Jordan, kamu bisa melupakan hidup. Jordan baru saja mendarat di rerumputan di distrik itu ketika seekor pudel berlari mendekat dan mulai menabrak sepatunya. Tuhan yang baik. Jordan menendang anjing pudel itu ke samping dan melompat ke lantai rumah tempat kamar Hailey berada. Suami, Hubi, kamu akhirnya di sini. Hicks, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Hailey langsung bergegas mendekat saat melihat Jordan. Tapi Jordan tidak memberinya kesempatan untuk memeluknya. Dia bergegas ke putranya dan memeriksa bayinya. Hehe, bayi itu terbaring di buayan. Tidak hanya dia baik-baik saja, tetapi dia juga menunjukkan senyum manis sambil terkekeh. Hailey juga datang dan berkata, putra kami benar-benar pingsan tadi. Saya tidak berbohong kepada Anda, tetapi untuk beberapa alasan, tiba-tiba ada gas yang berbeda di udara. Bayi saya dan saya jauh lebih baik sekarang. Suamiku, aku. Jordan lega melihat bayinya baik-baik saja. Dia berkata kepada Hailey, saya tahu situasi Anda saat ini. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku tidak akan menyentuhmu. Hailey sangat tidak senang. Apakah karena aku telah disentuh oleh pria lain? Jordan menggendong bayi itu dan berkata,
bagus kalau kamu tahu alasannya. Tidak perlu mengatakannya keras-keras. Hailey mendengus. Hubi, ada sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Bang, bang, bang. Saat ini, Jordan mendengar suara perkelahian di luar rumah. Dia juga mendengar seseorang memanggil namanya. Ketika dia melihat ke bawah, Jordan melihat ke bawah dan menyadari bahwa anak buah Son sedang bertarung dengan bawahannya sendiri. Jordan, turun dan kendalikan bawahanmu. Jika mereka berani menghentikanku lagi, aku akan membunuh mereka semua. Son sangat tidak sabar. Dia akan naik ke atas untuk mencari Jordan ketika dia tiba-tiba bertemu dengan penjaga Jordan. Kedua belah pihak segera mulai berkelahi. Jordan mengerutkan kening dan mengembalikan bayi itu ke Hailey. Jaga anak itu. Aku akan mengirim seseorang untuk membawamu keluar dari sini. Dengan itu, dia melompat turun dari gedung. Hailey memanggilnya. Suamiku, jangan pergi. Aku masih punya sesuatu untuk diberitahukan padamu. Ini tentang Victoria. Saat ini, Jordan sudah mendarat di lantai bawah dan tidak mendengar apa yang dikatakan Hailey. Bab 777, Zara mendekati Park Sang-chol. Seoul, Korea.